Tuesday? Yeah, I'm free Tuesday. You can't stop. Fast. In the art of the kill, Leon was the master. Somebody's coming up. Somebody's serious. He never missed a hit. Kisah berfokus di sebuah perkotaan Italia. Terlihat ada dua orang yang sedang berbincang, yaitu Leon. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia sedang membicarakan pembunuhan terhadap laki-laki gendut ini pada hari Selasa waktu setempat. Yeah, I'm free Tuesday. Dan tibalah di hari Selasa, terlihat si gendut memasuki Oyo dengan dikawal beberapa anak buahnya. Tibanya di dalam kamar, si gendut menyuruh anak buahnya menghitung ada berapa narkoboy yang sedang ia dapat. Dan dikasih waktu 1 jam untuk menghitungnya. Karena dia mau istirahat sambil wik-wik sama wanita ini yang gak tahu siapa namanya. One hour. Ketika si gendut sedang enak-enaknya beristirahat, tidak lama berselang, mungkin baru tidur sakerejep, Leon mulai beraksi membantai satu persatu anak buah si gendut. Walaupun sudah dilengkapi dengan pengamanan yang sangat ketat, tersisalah tinggal si gendut sendirian. Dia pun sangat kepanikan melihat semua anak buahnya terbantai. Si gendut pun mulai menelepon 911 untuk meminta pertolongan, namun ketika disuruh menunggu karena teleponnya mau disambungkan ke pihak yang berwajib, muncullah Leon dari belakang sambil mendodongkan pisaunya. Dan Leon pun menyuruh si gendut ini menelepon saingan bisnisnya sendiri. Kurang lebih seperti ini percakapannya. Pergi kau gendut dari kota ini kalau lu mau dipastikan selamat. Dan si gendut pun menjawab, baik kakak, aku pergi hari ini juga. Detik ini sambil wajah yang sangat panik. Let me speak to our mutual friend again. Yeah. Right. Lanjut, nggak pakai kak, sesampai di rumahnya diperlihatkan anak kecil yang sedang urut sambil duduk di balkon apartemennya. Dia adalah Matilda. Matilda mempunyai ayah yang sebagai penadah narkoba. Dan disangka oleh Stan menyembunyikan 10% dari barang yang dikirimnya. Ini dia Stan. Dan terus dipaksa mengaku, namun ayahnya Matilda bilang bahwa dia tidak mengambil sedikit pun narkoba itu. Lalu anak buah Stan pun terus membujuknya agar ayah Matilda mengaku. Dan namun dengan kekeh petekeh dia pun menegaskan bahwa dia tidak mengambil sedikit pun barang haram tersebut. Anak buah Stan pun menjelaskan jangan sampai Stan yang mempertanyakan hal ini, karena dia sangat kejam dan menakutkan. Dan dia memiliki indera keenam dengan endusan hidungnya. Dia bakalan tahu kalau kamu berbohong atau tidaknya. Karena akhirnya Stan pun mempercayainya dan memberikan waktu sampai besok jam 12 siang untuk mencari siapa yang telah mengambil 10% barang tersebut kepada ayah Matilda. Find out who did. Kemudian kembali kepada Leon. Setelah dia berhasil mengerjakan tugasnya sebagai pembunuh bayaran, dia pun bergegas membersihkan badannya alias mandi junub. Dan nyuci baju sendiri, menyiram tanaman kesayangannya, dan setelah itu lalu tidur dengan keadaan duduk tegak sambil memakai kacamata hitam kojonya. Keesokan harinya, ketika Leon seusai pulang menonton film di bioskop, Leon melihat Matilda dengan keadaan hidungnya berdarah di pinggir tangga koridor apartemennya, sampai sepertinya Leon tidak tega melihat anak kecil dengan hidung yang berdarah.
Dia lalu memberikan tisu untuk Matilda dan Matilda pun menawarkan untuk membelikan susu ke minimarket kepada Leon sebagai rasa terima kasih dia untuk Leon. Just when you're a kid. You want some milk? 1 quart or 2? Tidak lama berselang, Stan dan anak buahnya pun kembali datang. Dengan kebiasaannya, dia selalu memakai obat penenang sebelum melakukan aksinya, agar santuy saat membunuh dan membantai musuh-musuhnya. Dan akhirnya, Stan pun membunuh satu persatu keluarga Matilda. Yang dimulai dari ibunya yang sedang lagi mandi di bathtub, dibunuh dengan sadisnya. Stan menembaknya tepat di bagian jantungnya. Lalu yang kedua kakaknya yang mencoba untuk kabur. Terus yang ketiga adalah ayahnya Matilda, si ayah. Terakhir Stan bertanya, di mana anak koboi itu? Si ayah masih saja mengatakan jika tidak mengambil barang tersebut. Dan Stan pun menyuruh semua anak buahnya menggeledah seluruh ruangan. Dan ternyata adik kesayangan Matilda terlihat bersembunyi di bawah meja. Melihat pisau ditusukkan ke kasur, si adik pun lari terbirit-birit dan akhirnya mati karena tembakan beruntun oleh salah satu anak buah Stan. Sampai yang tersisa hanyalah Matilda yang dengan beruntungnya saat kejadian dia sedang membelikan susu buat Leon di warung terdekat rumahnya atau apartemennya. Setelah selesai belanja dan akan kembali ke rumahnya, akhirnya Matilda pun melihat semua keluarganya dibantai dengan sadis oleh bapak-bapak yang tak ia kenalnya. Yang saya maksud adalah Stan. Dan Matilda pun meminta tolong kepada Leon agar segera membukakan pintu apartemennya karena dia ketakutan dan sangat syok melihat keluarganya dibunuh. Akhirnya Leon pun membukakan pintu dan menyelamatkan Matilda. Setelah anak buahnya Stan pergi, barulah Matilda menangis dengan sangat kencang. Bukan karena keluarganya yang terbunuh, melainkan sosok adik satu-satunya yang ia sayang yang terbunuh. I think Stan killed this girl. And Willie, that asshole, shot the little boy. Tak ingin melihat Matilda sedih, Leon mencoba untuk menghiburnya dengan memainkan sebuah boneka babi. Di sana ia berhasil membuat Matilda kembali tertawa. How are you today? Namun tiba-tiba Matilda bertanya tentang pekerjaan Leon. Ia menjawab, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Lalu Matilda kembali bertanya berapa harga untuk satu orang kepala yang telah Leon bunuh. $5 grand a head. Lalu Leon pun menyuruh Matilda untuk bergegas beristirahat. Keesokan harinya, mereka pun pindah hotel. Kemudian Leon menemui Tony. Tony ini adalah seorang calon pembunuh bayaran yang ada di kota tersebut. Tony juga mempunyai persenjataan lengkap yang dibutuhkan oleh pembunuh bayaran seperti Leon. Lalu Leon pun mengajari Matilda cara menembak dari jarak jauh karena kekepeteke ingin balas dendam kepada yang telah membunuh adiknya dan mengajaknya di setiap pekerjaan yang dilakukannya. Sewaktu-waktu, Matilda pergi ke apartemennya untuk mengambil boneka kesayangan adiknya sebagai kenang-kenangan terakhir untuk dirinya. Tak disangka ternyata Stan saat itu berada di sana dan sedang ada interogasi oleh kepolisian setempat. Just take us step by step through exactly what He happened. went for his gun. Bang, we shot him. The guy was here. Stan sepertinya tidak menyukai hal-hal membuang-buang waktu seperti ini. Justru meneriaki kedua orang tersebut dan mengatakan jika ingin informasi datanglah kepadaku di lantai sekian, RT sekian, RW sekian, dan desa sekian. I haven't got time! Cooperation? I'm at my office. Room? Matilda yang melihat kejadian itu pun langsung mengikuti Stan ke kantornya. Kemudian Matilda pulang dan menceritakannya kepada Leon. Lalu Matilda minta Leon untuk membantunya untuk balas dendam membunuhnya. Right? His name is Norman Stansfield and he's in room 4602 in the DEA building 26. It's for a contract.
20 grand, right? Matilda yang terus dihantui rasa sakit karena kematian adiknya, akhirnya memutuskan pergi dan membalas dendam sendirian. Matilda kemudian mempersiapkan senjata dan langsung pergi ke kantor Stan. Dengan berpura-pura mengirim paket untuk Stan, setiba di sana Matilda secara kebetulan melihat Stan yang sedang pergi ke kamar mandi. Lalu Matilda pun secepatnya pergi ke kamar mandi duluan dan menunggu Stan masuk di sana. Sepertinya Stan mengetahui kalau dirinya diikuti oleh seseorang dan akhirnya dia bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Dan saat Stan muncul, justru Matilda menangis saat melihat Stan. Matilda mengatakan bahwa dia telah membunuh adiknya dan dia ngomong bakal balas dendam kepada dirinya. You killed my brother. Stan pun mengambil pistol dan menodongkannya kepada Matilda dan tiba-tiba datanglah anak buahnya Stan dengan membawa kabar buruk bahwa Malky, sang tangan kanannya, dibunuh oleh orang tak diketahui. No women, no kids. Di sisi lain, Leon menemukan uang kertas berisikan pesan terakhir dari Matilda. Tanpa membuang waktu, Leon langsung bergegas pergi ke kantor Stan dan membunuh kedua anak buahnya yang saat itu sedang bersama Matilda. Akhirnya, Matilda pun berhasil diselamatkan. 9 milli. I did my best. Avante. Di sisi lain, Tony yang sedang mengadakan ulang tahun anaknya tiba-tiba didatangi Stan dan anak buahnya. Stan sepertinya mengetahui bahwa yang telah membunuh para anak buahnya adalah pembunuh bayaran dari agensi milik dirinya. My man was killed right here. Matilda yang saat itu sedang jajan di warung setempat, pas waktunya mau ke atas ke rumahnya, tiba-tiba disekap dan dimintai kode rahasia untuk masuk ke dalam rumah baru Leon. Lalu Matilda pun mengiyakan bahwa ada kode tertentu untuk masuk ke dalam rumah Leon, agar Leon membuka pintunya. Setelah mendapatkan kode itu, 4 pasukan pun masuk ke dalam rumah Leon. Namun, apa yang terjadi? Kode yang diberikan Matilda itu adalah kode yang salah. Dan alhasil, pasukan elit Stan pun dibantai habis. Karena pasukannya dibantai habis, akhirnya Stan mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh Leon. Setelah tiba di atas, semua pasukan Stan pun masuk kembali ke dalam rumah Leon. Dan alhasil, lagi-lagi Leon berhasil membantai semua pasukannya Stan lagi. Ketua regu pasukan elit Stan pun disuruh mengecek keadaan di dalam, dan apa yang terjadi? Ternyata Leon sudah siap dan menodongkan pistol ke kepalanya dan menukarkannya dengan Matilda. Let the girl go. See anything? Let's let the girl go. It's off the wall. Over there. Go. Leon bergegas menghancurkan saluran udara untuk supaya agar Matilda bisa secepatnya mungkin kabur dari rumah tersebut agar selamat. Matilda sempat menolak karena tidak ingin pergi tanpa Leon. Setelah berbincang-bincang agak lama, akhirnya Matilda pun bergegas pergi. Not going. It's not big enough for you. What? It's barely big Go enough. now, baby. Go. See your Adonis. I'm gonna clean them off. Di luar terlihat tim elit Stan sudah mempersiapkan roket untuk menghancurkan rumah Leon, dan alhasil pasukan elit Stan pun berhasil menghancurkan rumah Leon.
Dan saat diperiksa, mereka sangka Leon telah kabur lewat saluran udara, dan ternyata Leon masih berada di sana dan menyamar menjadi tim Elite Stan yang terluka. Leon pun dibawa ke bawah untuk mendapatkan perawatan medis dan langsung ditangani ketika lagi dipayang menuju tim medis. Terlihat ratusan pasukan berjejer di lorong untuk menangkap satu orang yang bernama Leon. Tapi nggak pakai king ya guys. Hehe. Get that guy up the stairs. Leave him off the landing. Get your team there. Get back up there. Medic over here. Move your fucking ass. Berdasarkan informasi dari Tony, Stan telah mengetahui ciri-ciri Leon dan berinisiatif bergegas pergi ke belakang gedung untuk mencari Leon. Ya, insting Stan benar. Ternyata Leon dengan diam-diam pergi lewat lorong belakang, di mana Leon hampir saja bisa kabur dari sergapan ratusan pasukan elit Stan. Dengan tidak sengaja, ternyata Stan melihatnya dan langsung menembaknya dari belakang. Setelah terkapar hampir meninggal, Stan pun mendekati Leon. Lalu Leon memegang tangan Stan dan memberikan hadiah buat Stan di tangannya. Dan Leon pun berkata, "Ini dari Matilda." This is Matilda. Dan Stan pun mencurigai bahwa barang yang menyerupai cincin besi gerana. Lalu Stan pun membuka jaket Leon dan terkaget-kaget Stan pun akhirnya mati bersama Leon. Shit. Di sisi lain, terlihat Matilda sedang menemui Tony dan Tony menyampaikan amanat dari Leon untuk Matilda yang isinya bahwa uang Leon selama dia jadi pembunuh bayaran diberikan semuanya kepada Matilda. Namun Matilda menolaknya. Dia kekeh-kekeh bilang kepada Tony ingin menjadi pembunuh bayaran. Namun Tony menolaknya dan bilang omong kosong. Leon sudah mati, semuanya sudah berakhir. Matilda pun akhirnya menangis dan pergi ke panti asuhan dan hidup damai di sana. Tamat ending yang mengleon-leon.